Karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya dikatakan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Sebagian para ulama salaf atau ulama tafsir mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menjelaskan bahwasanya pensyariatan puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita juga. Itu salah satu faedahnya, salah satu manfaatnya, yaitu supaya kita hati-hati orang-orang beriman pada waktu itu, maksudnya orang-orang sahabat-sahabat yang diwajibkan mereka puasa pada awal-awal terdahulu, itu supaya hati mereka tenang, ringan, karena ini tidak mudah bagi mereka. Sama kayak kita, contohnya sini mungkin ada yang guru, sini mungkin ada guru ya, kayak gitu dulu. Biasanya kalau guru itu kalau ada tugas untuk bersih-bersih sekolah, si bulan disuruh untuk membersihkan WC. Nah, maka ketika dia datang ke kelas dan dia mengetahui bahwasanya temannya juga diperintahkan oleh guru untuk membersihkan di tempat-tempat yang lainnya, maka hati seorang siswa itu pasti akan tenang. Karena kenapa? Kewajiban itu bukan hanya dia aja yang membersihkan WC, tapi teman-temannya juga. Sama seperti ini dari Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang beriman pada waktu itu bahwasanya syariat puasa ini juga disyariat kepada orang-orang terdahulu. Maksudnya orang terdahulu ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti siapa? Seperti kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Itu juga ada pensyariatan puasa, tapi tidak seperti puasa yang kita lakukan sekarang ini. Nah, maka ketika tahu bahwasanya pensyariatan ini disyariatkan kepada orang-orang terdahulu, maka hati orang-orang beriman waktu itu menjadi tenang, karena memang tidak mudah jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu puasa orang-orang terdahulu itu beda sama kita. Orang terdahulu itu puasanya dia tidak ada sahur, dan mulai pensyariatan puasa itu ketika mereka bangun dari tidurnya. Nah, itu orang-orang terdahulu itu puasanya. Nah, jadi orang buka puasa di rumah. Jadi kurma di Saudi kan banyak, itu pekerjaan mereka, pekerjaan utama. Nah, maka dikisahkan dulu pas awal-awal pensyariatan puasa dan pensyariatan puasa terdahulu itu diwajibkan dalam sebulan 3 kali. Jadi dulu setiap bulan itu 3 hari, dan setiap bulan ada terus pensyariatan ini. Kalau kita kan diwajibkan puasa hanya di bulan suci Ramadan. Kalau dulu tidak, setiap bulan, dan di setiap bulan itu 3 hari, yaitu di tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Atau kita sekarang sudah disunahkan namanya puasa Yaumul Bid. Nah, sekarang sudah disunahkan, kalau dulu diwajibkan. Nah, dulu itu dikisahkan dulu ada sahabat kaum Ansor yang dimana ketika dia puasa dimulai tanggal 13, maka ketika dia akan berbuka puasa yang yaitu waktu Isya, nah, dia itu selesai dari kebunnya itu di waktu maghrib. Maka ketika di waktu maghrib dia menunggu waktu Isya, dia berleha-leha. Tahu ya jamaah berleha-leha ya, santai. Sama kayak kita kalau kita mau buka puasa biasanya kita buka medsos dulu ya, atau buka Facebook, buka Instagram, santai gitu, atau nonton TV sama orang-orang terdahulu. Tapi kalau mereka dulu yaitu bersantai-santai, yaitu dengan menunggu waktu sampai istirahat.